Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kita masih dipertemukan di ruang kelas ya, dalam materi tentang akidah akhlak, yaitu tentang hari kiamat. Pada pembahasan yang lewat sudah kita uraikan ya, beberapa hal tentang materi yang sebelumnya sebelum datangnya hari kiamat. Nah, hari ini ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Nah, kita absenkan nanti ya, nanti serahkan kepada saya biar nanti siapa yang hari ini yang hadir dan yang tidak hadir. Ya, baiklah, sehat semua kan? Semangat? Oke. Udah buka bukunya semua. Kita mulai pembelajaran tentang pengertian daripada hari kiamat. Oke, dah. Di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang bagaimana dahsyatnya, bagaimanakah keberadaan waktu datangnya hari kiamat. Seperti di dalam surah Al-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Nah, itulah salah satu keadaan yang akan dialami pada waktu hari kiamat. Seperti kita lihat dalam sebuah gambar. Ya. Lihat. Ini adalah bentuk ya, gambaran ketika datangnya hari kiamat. Planet bumi ini berputar pada rotasinya. Rotasi itu ada pada jalurnya. Dengar kan? Kereta api nggak akan bisa jalan kalau dia tidak berjalan pada jalurnya, yaitu rel. Nah, bumi dan planet-planet yang ada yang lainnya juga akan berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan jalurnya. Pada datangnya hari kiamat, pada waktu datangnya hari kiamat, ini diporak-porandakan oleh Allah. Bumi dengan Jupiter biasanya itu putarannya itu sesuai, nggak akan pernah berbenturan, nggak pernah salah, nggak pernah salah, nggak pernah. Ya. Nah, jadi pada waktu datang hari kiamat itu nanti antara planet satu dengan yang lain itu berbenturan. Seperti ini pemain jalannya biasa, tiba-tiba disebabkan oleh al-sababnya itu trompet yang ditiup oleh malaikat siapa? Israfil yang meniup sangkakala. Akhirnya menghembuskannya, akhirnya bumi dan planet-planet yang lain itu akan berbenturan seperti ini. Diameternya ini, apinya yang datang ini, lebarnya kalau kita lihat kecil ini, tapi ini seluas Indonesia. Dari jatuh aja Indonesia hancur. Nah, begitulah dia. Batu-batu semua aja lihat. Ini planet yang besar dibenturkan oleh planet yang kecil. Akhirnya seperti ini. Siapa yang bisa menolaknya? Tidak ada. Nah, ini keberadaan gunung. Di dalam gunung ini. Di dalam gunung itu ada lahar atau lava yang datang, ya, itu panasnya luar biasa, ya, panas yang berada di dalam gunung itu akan keluar sejadi-jadinya, ya. Nah, jadi pada waktu datangnya hari kiamat itu kita akan
kita akan mengetahui bagaimana dahsyatnya hari kiamat itu. Nah, hari kiamat itu terjadi setelah hancurnya bumi, setelah musnahnya kehidupan di bumi ini, di alam semesta ini, barulah masuk kepada hari kiamat. Nah, di dalam hari kiamat itu nanti banyak, ya, akan kita jumpai waktu-waktu atau masa-masa pada waktu di hari kiamat. Apa aja? Ada namanya Yaumul Hisab. Yang pertama, Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar itu adalah semua manusia itu akan dikumpulkan di suatu tempat. Tempat itu semua manusia, nggak ada yang ketinggalan. Semua dikumpulkan di situ. Nenek kita punya nenek, neneknya punya nenek lagi, neneknya itu punya nenek lagi, nenek semua itu akan berkumpul jadi satu lagi. Sampailah orang pertama yang dihidupkan oleh Allah. Siapa dia? Nabi Adam. Nanti kita jumpa sama Nabi Adam. Berapa nabi yang wajib kita imani? 25. Yang pertama? Yang terakhir? Keren. Ya. Nah, di padang mahsyar nanti itu dikumpulkan kita. Hidup kita di situ, hidup. Apakah hidup kita di sana itu seperti kita hidup di dunia ini? Wallahu a'lam bishawab. Kita di sini bernafas, di sana kita udah mati di luar, hidupnya bernafas lagi enggak? Oh, salah ya. Saya aja sendiri belum merasa, ya kan? Kalau udah pernah sana saya ceritakan semuanya nanti. Mau? Datang saya malam-malam. Ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu Yaumul Hisab. Ya. Yaumul Hisab itu adalah kita akan dipertanggungjawabkan tentang apa yang sudah kita buat di muka bumi ini. Karena gini ya, nanti ada syair dakwah Nasidariyah. Sadarilah, ini lagu zaman dulu ini. Sadarilah wahai manusia, hidup ini itulah ya. Ujungnya sedang di mana, mau ke mana? Sedang di mana, mau ke mana? Sedang di mana kita? Sedang di dunia Allah. Akan kemana? Akan menuju Allah. Nah, ketika kita berada di dunia ini, ya, nanti akan ditanya dulu harta yang ada. Pak, saya punya uang 1000. Uang 1000 itu akan ditanya nanti sama Allah. Apa uang 1000 itu? Berikan stick nih, Allah, berikan stick. Kemudian udah diberikan stick, main akhirnya taruhan uang. Jadilah permainan itu menjadi judi di sana nanti. Barulah nanti, oh berarti judi yang dibuat, timbangan amal keburukan akan didapat. Nah begitu dia. Dan kemudian Yaumul Mizan. Yaumul Mizan itu udah kita masuk ke ini, baru Yaumul Mizan. Ditimbang kita. Kayak timbangan ikan. Timbang, oh berat amal buruknya. Ambil sama malaikat, pegang kepalanya, lehernya, lemparkan masuk ke dalam. Mudah-mudahan melempar kuat kali lah. Neraka lewat tuh masih surga. Ya. Beda. Setelah Yaumul Mizan, baru kita akan mendapatkan yaitu titik yang disebut dengan titian apa? Ayo, apa nama titiannya? Siratal Mustaqim. Titiannya itu panjang. Nah, ketika orang titik itu, kalau dalam sebuah penjelasan di kitab yang lain, titik Siratal Mustaqim itu, lebar titik itu ibarat rambut satu, rambut kita.
dibelah menjadi 7. Satu aja udah kecil, ini dibelah lagi menjadi 7. Kecilnya kayak mana? Kita mau jalan kecil, mana titiknya? Ya kan? Nah, itu orang jalan menyeberangi titik itu ada yang jalannya tertati-tati. Lu baru satu langkah, udah masuk ke dalam neraka jalan. Ada yang jalannya mereh-mereh. Ada yang jalannya merayap, kayak orang tentara. Ada yang jalannya kayak suster ngesot. Ya, ada yang jalannya bergelantungan. Tapi nggak akan pernah sampai orang yang seperti itu. Bahkan ada yang jalannya secepat kedipan mata. Yang kedipan mata kita kan enggak. Mata kita berkedip kan? Ya kan? Nggak ada orang berkedip itu. Ya, lamanya kedipnya. Ada gitu nggak ada kan? Pasti kedipan kita tuh. Ada orang seperti itu. Sebaik yuk mulai. Baik kedip mata udah sampai ujung sana. Siapa itu? Itulah para nabi, para ulama, para orang-orang yang kita ini yang ada 3 yang selalu dipegang. Yang pertama yaitu tidak pernah meninggalkan sholat. Jangan tinggalkan sholat. 1. Yang kedua, dia tidak ada hari tanpa membaca Al-Quran. Dia pun cuma selembar ayat, selembar. Satu hari ini aku belum baca Quran. Baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alaihissalam juga. Pakai itu bahasa terus. Ya. Begitulah dia. Yang kedua, yang ketiga, orang itu selalu berzikir kenapa? Orang yang seperti itu ketika meniti sirat, dia hanya seperti kedipan mata. Sudah sampai ujung, sudah di surga. Nah, enak kan? Mau tidak seperti itu? Nah, udah. Kemudian nanti di situ, yang kelima, kita akan mendapat syafaat. Siapa aja kah orang yang mendapat syafaat? Yaitu orang-orang yang mau belajar tentang agama. Kenapa? Karena orang yang belajar agama ini adalah ilmu yang dititiskan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad lah nanti di sana selaku Habibullah. Nabi Muhammad itulah yang akan memberikan syafaat kepada kita. Makanya kalau ada orang yang menyebutkan, mau nggak kita mendapat syafaat? Nabi Muhammad pasti akan mau. Kenapa? Karena di hari kiamat nanti itu matahari itu panasnya sejengkal dari kepala. Ini aja yang ribuan mil di atas sana pada waktu jam 12 siang kita di tengah lapangan panasnya oleh Allah, ya kan? Panasnya. Nah ini nanti di sana itu panas matahari seperti dia satu jengkal dari kepala. Sebuah kitab mengatakan pada waktu di padang mahsyar nanti banyak orang yang otaknya itu mendidih. Jadi ya iyalah satu jengkal. Jadi siapakah ini satu tempat, ini satu lagi. Ini mendidih otaknya, ini kita enggak. Malah kita inginnya. Siapakah orang itu? Itulah yang mendapat syafaat. Bagaimanakah cara kita mendapat syafaat? Salah satu yang paling ringan. Ketika ada orang yang mengatakan junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, maka kita dalam hati atau ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sebutkan itu. Kalau ada orang mengatakan Muhammad, barang siapa yang memperbanyak berzikir, barang siapa yang selalu memperbanyak mengingat kepadaku, kata Nabi, nanti di akhirat orang itu akan mendapat syafaatku. Gunanya itu apa? Kita terhindar. Cobalah hujan, kita mau ke sana, lari kena hujan. Tiba-tiba ada orang yang bawa mantel. Pengen nggak kalian nggak usah bawa mantel, lari aja ke sana? Enggak kan? Sayang lah bajunya baru dibeli. Ya kan? Dah kita pasang pinjam mantel. Siapa yang ngasih mantel? Orang itu. Nggak mau dah. Kau aja sombong sama aku. Pasti nggak mau. Ya kan? Makanya kita jangan sombong sama Nabi. Makanya ketika ada orang mengatakan Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallam. Ya, sebutkan banyak kita membaca itu kereta, dibaca kata kita. Tiba-tiba di masjid ada orang mengucapkan
Junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang Nabi Muhammad itu tahu siapa-siapa aja orang yang selalu mengucapkan salawat. Itu ya. Nah, itu dia mendapat sapaan. Berharap pada kita. Nah, nanti setelah itu barulah nanti di akhirat itu ada 2 tempat kembali. Kita akan kembali ke pulang kampung. Kenapa? Karena Nabi Adam kampungnya di surga. Nabi Adam itu kan dikeluarkan dari surga. Gara-gara apa? Gara-gara setan. Berarti kampung kita ini surga. Kalau kita mau balik kampung, ikutilah ajaran-ajaran Nabi Muhammad. Kalau nggak mau balik kampung, ke kampung tetangga, ya udah jangan ikutilah. Judi, mabuk-mabukan. Nah, itu aja. Kampung tetangga ada loh. Tapi banyak orang mau ke kampung tetangga. Jadi siapa? Neraka. Nah, janganlah kita seperti itu. Bagus kita ke surga. Enak di surga. Ya. Nah, itulah dia. Jadi surga dan neraka adalah tempat akhir daripada kehidupan manusia. Ya. Mudah-mudahan itulah dia pada pembahasan kita kali ini, iktibar bagi kita ke depannya. Setelah dari sekarang ini yang tadinya malas-malas untuk ibadah, tolong ibadahnya diperkuat. Ya. Dari gambaran yang ada ini aja pun kita udah ngeri lihat. Nih, terbenturnya planet satu ke yang lain aja, ini udah menghasilkan api. Udah menghasilkan api, ya kan? Terbenturnya itu udah menghasilkan api. Api dari ruang angkasa masuk ke bumi. Ya, dah. Saya rasa itu aja. Ya, kita buka halaman selanjutnya yang tadi tentang evaluasi ya. Di halaman tadi yang terakhir tadi. Nah, itu aja, ya. Tadi halaman berapa tadi ya? Oke, dah, itu aja. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.